Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam rapat Zoom kali ini dengan membahas analisis pemanfaatan marhun oleh murtahin tanpa kesepakatan bagi hasil dalam kasus gadai sawah di Desa Cibeber dalam perspektif Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Dita Uda Tulisnia sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kali ini. Tak lupa, saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Raisla Bilkis, Giska Azharani, Yanti Mulyanti, dan juga Susi Saida. Pada kali ini, sub pembahasan yang akan dipaparkan next. 1. Pengertian gadai, landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, prinsip-prinsip gadai, gadai konvensional dan gadai dalam syariah, pengambilan manfaat dari barang gadai, dan berakhirnya akad gadai, studi kasus, dan juga pembahasan dari studi kasus. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama mengenai pengertian gadai akan dipaparkan oleh Saudari Laisla kepada Saudari Laisla. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian gadai. Gadai atau rahan secara bahasa berarti menahan, berasal dari istilah al-ihtibas atau al-habsu yang juga dimaknai sebagai tetap dan kekal. Dalam istilah syaro, gadai diartikan sebagai menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang. Barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dimiliki oleh pemberi pinjaman apabila hutang tidak dilunasi sesuai kesepakatan. Menurut Imam Ash-Shawqani, rahan dengan fathah di awal dan huruf H disukun berarti menahan. Bentuk jamaknya adalah arahan atau arihan. Said Sabiq menjelaskan bahwa gadai adalah menjadikan sesuatu yang bernilai harta menurut pandangan syaro sebagai jaminan atas hutang. Sementara itu, menurut Kasmir, gadai merupakan kegiatan meminjamkan barang berharga kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh sejumlah uang dan barang tersebut akan ditebus kembali sesuai perjanjian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai diartikan sebagai proses meminjam uang dengan batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Jika barang tidak ditebus tepat waktu, maka barang tersebut menjadi milik pemberi pinjaman. Next. Selanjutnya, ada landasan hukum gadai. Landasan hukum gadai atau rahan dalam Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam Al-Quran, rahan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan bahwa apabila seseorang sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan pencatat utang, maka diperbolehkan menggunakan barang jaminan yang dipegang oleh pihak pemberi pinjaman. Namun, jika ada rasa saling percaya, maka jaminan tidak diperlukan. Dan pihak yang berutang wajib menunaikan amanatnya dengan penuh tanggung jawab serta bertakwa kepada Allah. Ayat ini juga menekankan pentingnya kejujuran dalam memberikan kesaksian, karena menyembunyikan kesaksian termasuk perbuatan dosa. Selain itu, praktik tirahan juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo lalu menggadaikan baju besinya sebagai jaminan. Hadis lain dari Anas bin Malik juga menyebutkan bahwa Rasulullah pernah meminjam gandum dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan praktik yang sah. Bahkan Nabi melaksanakannya termasuk dengan pihak non-Muslim selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ijma para ulama juga menyepakati kebolehan rahen dalam Islam. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperkuat landasan hukum ini melalui Fatwa nomor 25 DSN MUI 3 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan jaminan barang dalam bentuk rahen diperbolehkan. Oleh karena itu, agar akad gadai sah menurut syariat, maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Next. Selanjutnya ada rukun dan syarat gadai. Gadai memiliki 4 unsur yaitu rahin, murtahin, marhun, dan marhunbi. Rahin adalah orang yang memberikan gadai, murtahin adalah orang yang menerima gadai, marhun atau rahin adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, dan marhunbi adalah utang. Namun dalam menetapkan hukum gadai, Hanafiyah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gada, yaitu rahin dan murtahin. Oleh karena itu, seperti halnya akad-akad lain, Hanafiyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh rahin dan murtahin. Dalam pasal 325 KH-ES, rukun gadai meliputi yang pertama ijab qabul, yang kedua pihak yang menggadaikan atau rahin, yang ketiga pihak yang menerima gadai atau murtahin. Lalu ada syarat-syarat gadai atau rahan dijelaskan oleh para ulama fikih sesuai dengan rukun rahan meliputi pemberi atau rahin dan penerima atau murtahin. Gadai harus balik dan berakal. Namun menurut ulama Hanafiyah, balik tidak menjadi syarat utama, cukup dengan berakal. Oleh karena itu, anak kecil yang sudah mumayyiz diperbolehkan melakukan akad rahan asalkan mendapat persetujuan dari walinya. Yang pertama, syarat marhun bih atau utang. Utang wajib dikembalikan oleh penerima atau murtahin kepada pemberi atau rahin. Dapat dilunasi dengan jaminan serta harus jelas dan spesifik. Yang kedua, syarat marhun atau barang jaminan. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomi, dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas bentuk, jenis, dan nilainya, serta merupakan milik sah dari pihak yang berutang tanpa terikat hak orang lain atau dalam status harta terikat. Nilai barang juga harus sebanding dengan hutang. Yang ketiga, ada syarat akad. Menurut ulama Hanafiyah, akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa depan. Jika ada syarat tambahan yang menyertai akad, maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila memperbolehkan syarat tertentu jika mendukung kelancaran akad. Tetapi jika bertentangan dengan sifat dasar akad gadai, maka syarat tersebut batal. Mungkin sekian presentasi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Laisla yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip gadai syariah yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pegadaian syariah didasarkan pada 3 prinsip utama dalam ekonomi Islam. Pengembangan ekonomi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan bagaimana suatu negara memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan produksi barang dan jasa secara berkelanjutan. Nah, Islam menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah serta kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, prinsip gadai yang pertama yaitu prinsip tauhid, di mana prinsip tauhid
dalam gadai memperkuat konsep non-materialistis dan dapat digambarkan dalam bentuk segitiga, di mana ketaatan kepada Tuhan berada di puncak, sedangkan manusia dan alam sejajar serta saling bergantungan. Manusia diberi amanah untuk memanfaatkan alam sebagai sumber daya dan didorong untuk menghasilkan manfaat bagi seluruh pelaku ekonomi. Namun, hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya menjadi miliknya, karena dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, prinsip tolong-menolong atau yang disebut dengan ta'awun, di mana menurut Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj, prinsip utama yang harus diterapkan dalam transaksi gadai adalah prinsip tolong-menolong. Dalam praktiknya, prinsip ini mencerminkan hubungan erat antara konsekuensi logis dan dari perkembangan aktivitas manusia yang terus berkembang dengan cepat. Prinsip ta'awun sendiri menekankan sikap saling membantu antara sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui kerjasama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, prinsip bisnis atau tijaroh. Al-Afjalur Rohman menyatakan bahwa perdagangan atau bisnis merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad sering menekankan pentingnya peran bisnis dalam kehidupan manusia. Namun dalam mencari keuntungan harus tetap mengikuti aturan yang sesuai dengan syariat agar dapat mencapai kesejahteraan. Nah, Umar Capra menyebut konsep ini sebagai al-falah. Sementara itu, Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada pemisah antara upaya membangun ekonomi dan sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu, praktik bisnis gadai syariah yang tidak berlandaskan prinsip-prinsip syariah justru dapat membawa dampak buruk atau kehancuran. Next. Lalu selanjutnya ada gadai konvensional dengan gadai dalam Islam. Nah, gadai konvensional dengan gadai dalam Islam merupakan dua sistem hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersifat pluralisme, maksudnya yaitu ada tiga sistem hukum yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang khususnya dalam bidang perdata, yaitu sistem hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Nah, terdapat beberapa persamaan antara gadai konvensional dan gadai syariah. Yang pertama, persamaannya, gadai merupakan salah satu bentuk dari utang piutang. Yang kedua, dalam kedua jenis gadai ini, debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan untuk utang yang dimiliki. Nah, ini merupakan bentuk kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. Yang ketiga, barang jaminan yang digadaikan dapat dijual untuk membayar utang yang dimiliki oleh debitur, baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, jika terdapat kelebihan dari penjualan barang jaminan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debitur. Nah, pihak yang menerima jaminan, yaitu sebagai kreditur, akan mengambil sejumlah uang yang dipinjamkan sebagai pembayaran utang. Yang keempat, meskipun barang jaminan berada di bawah pengawasan pihak kreditur, tetapi kepemilikan barang jaminan tetap dimiliki oleh debitur. Dalam arti bahwa barang tersebut tetap menjadi milik debitur, tetapi pihak kreditur memiliki kekuasaan untuk menguasai dan mengelola barang tersebut selama masa gadai. Nah, selain dari persamaan, terdapat juga perbedaan antara gadai konvensional dan juga gadai syariah atau gadai dalam Islam. Yang pertama, gadai dalam konvensional berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 sampai dengan 1160, sedangkan gadai dalam Islam berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, Fatwa DSN MUI nomor 25 dan 26 garis miring DSN strip UI garis miring 3 garis miring 2002. Nah, nomor 2,
Dalam hukum Islam, rahan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan dalam gadai konvensional, menurut hukum perdata, selain prinsip tolong-menolong, pemberi gadai juga mendapatkan keuntungan dengan menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan. Yang ketiga, pihak dalam gadai konvensional disebut debitur, yaitu pemberi gadai, kreditur, penerima gadai, sedangkan pihak dalam gadai Islam, rahan, rahin disebut sebagai pemberi gadai, sedangkan murtahin sebagai penerima gadai. Yang keempat, perbedaannya dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada barang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, rahan berlaku pada semua jenis harta, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hukum perdata positif, jaminan terhadap harta yang tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Mungkin eh, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya mengenai pengambilan manfaat dari barang gadai yang akan disampaikan oleh Saudari Kiska kepadanya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengambil manfaat dari barang gadai. Dalam akad gadai rahin, pihak yang menggadaikan barang disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima gadai disebut murtahin. Barang yang dijaminkan atau marhun tetap menjadi milik rahin, dan murtahin hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas utang. Oleh karena itu, murtahin tidak berhak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari barang tersebut, kecuali terdapat ketentuan khusus yang diatur secara syar'i. Nah, di sini terdapat pendapat dari para ulama yang berbeda-beda mengenai pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Yang pertama yaitu pada ulama Hanafiyah atau mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa penerima gadai atau murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin dari pemberi gadai atau rahin. Namun, jika pemanfaatan itu disyaratkan dalam akad, maka hukumnya haram karena manfaat dari pinjaman tergolong dalam riba. Yang kedua yaitu pendapat dari ulama Malikiyah yang membedakan hukum pemanfaatan marhun oleh murtahin berdasarkan jenis utangnya. Yang pertama, hutang qard atau pinjaman. Tidak diperbolehkan meskipun rahin mengizinkan karena ini dianggap mengambil manfaat dari pinjaman. Yang kedua yaitu hutang jual beli atau muawadah, pertukaran. Diperbolehkan jika ada izin rahin dengan syarat pemanfaatannya jelas dan dibatasi waktunya. Imam Malik juga berpendapat bahwa manfaat dari marhun adalah hak rahin bukan murtahin. Lalu yang ketiga ada ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan atau marhun meskipun marhun berada di bawah kekuasaan murtahin. Nah, hak untuk mengambil manfaat tetap milik rahin yang merupakan pemilik barang. Jika murtahin mensyaratkan pemanfaatan marhun dalam akad rahin, maka syarat tersebut batal, terutama jika akad tersebut berbentuk pinjaman qard karena dapat merugikan rahin. Nah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah ini pendapatnya sejalan. Yang keempat yaitu ulama Hanabilah atau Hambali yang berpendapat bahwa jika barang gadai tidak memerlukan perawatan, penerima gadai murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin rahin. Namun, jika barang gadai memerlukan perawatan seperti hewan ternak, murtahin diperbolehkan memanfaatkannya untuk perawatan, meskipun tanpa izin rahin. Jika marhun berupa pinjaman hutang, qard, murtahin tidak boleh memanfaatkannya, karena hal itu termasuk ke dalam riba. Nah, selanjutnya ada tentang berakhirnya akad gadai, di mana dalam akad gadai rahan terdapat beberapa keadaan yang mengakibatkan terjadinya berakhir akad gadai. Yang pertama yaitu ketika diserahkannya barang gadai atau borg kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama, selain
Syafi'iyah, akad berakhir karena diserahkannya borg kepada pemiliknya Rahin. Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila borg diserahkan kepada Rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai menjadi berakhir. Yang kedua, ketika utang telah dilunasi seluruhnya. Dan yang ketiga, penjualan secara sepaksa. Apabila utang telah jatuh tempo, maka murtahin bisa menjual barang. Apabila Rahin tidak mau menjual hartanya, maka hakim yang menjualnya untuk melunasi hutang Rahin tersebut. Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir. Yang keempat, ketika utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara hiwalah atau pemindahan utang kepada pihak lain. Yang kelima yaitu gadai telah fasakh atau dibatalkan oleh pihak murtahin walaupun tanpa persetujuan Rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak Rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal. Nah, yang keenam yaitu menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya Rahin sebelum barang gadai itu diterima oleh murtahin. Yang ketujuh yaitu rusaknya borg atau barang gadai. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya barang. Yang kedelapan yaitu tindakan tasarruf terhadap barang dengan disewakan, hibah, ataupun sedekah. Apabila Rahin atau murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, ataupun menjual borg atau barang jaminan kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak, maka akad gadai akan berakhir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, mengenai studi kasus yang akan dipaparkan oleh Saudari Susi dan juga Yanti. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menceritakan sebuah kasus yang kami ambil dari Kampung Gimbal. Jadi, masyarakat Kampung Gimbal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang mengalami beberapa kesulitan, dan salah satu langkah yang dilakukan ketika mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan yakni dengan melakukan gadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang bernama Bapak Hasan, beliau mengatakan bahwa motivasi untuk menggadaikan sawah adalah karena sedang mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, beliau memutuskan untuk menggadaikan sawah miliknya tersebut kepada tetangganya yang bernama Bapak Haris. Diketahui kedua belah pihak membuat ikrar atau perjanjian sistem pengembalian uang dan siapa yang berhak dalam memanfaatkan barang gadai, dan hal itu disetujui oleh kedua belah pihak. Maka terjadilah ikrar perjanjian atau ijab kabul dari kedua belah pihak pada saat itu. Dalam praktiknya, Bapak Haris mensyaratkan bahwa pemanfaatan barang gadai milik Bapak Hasan selaku Rahin, baik itu pengelolaannya ataupun hasil panen dari sawah yang ia gadaikan kepada Bapak Haris selaku murtahin adalah sepenuhnya menjadi hak murtahin. Murtahin akan tetap memanfaatkan sawah jaminan tersebut sampai si penggadai dapat mengembalikan uang gadai. Namun antara pihak penggadai Rahin maupun penerima gadai murtahin tidak menentukan batasan waktu dalam transaksi yang dilakukan terkait dengan praktik gadai tersebut. Next. Lalu berkaitan dengan kasus yang sudah dijelaskan, praktik gadai tersebut dapat memberikan dampak bagi kedua belah pihak. Dampak bagi Rahin, dampak yang dirasakan oleh pihak Rahin atau orang yang memberi gadai adalah Rahin kehilangan pendapatannya karena ia tidak lagi mendapatkan hasil dari panen sawah miliknya. Di samping Rahin masih harus menanggung beban gadai dengan jumlah yang
pertama kali ia pinjam kepada pihak murtahin tanpa dikurangi dengan hasil panenan yang diterima oleh murtahin dari sawah tersebut. Praktik pengambilan manfaat tersebut tidak benar dalam Islam karena termasuk mengambil harta orang dengan cara batil, dan dalam Islam jelas-jelas dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29. Praktik gadai sawah yang dilakukan antara Bapak Hasan dan Bapak Haris merugikan salah satu pihak, yakni pemberi gadai atau rahin. Terdapat kezaliman terhadapnya karena Bapak Hasan dirugikan dan kehilangan haknya atau sawahnya sendiri. Hal ini tadi dibenarkan dalam perspektif Islam meskipun kedua belah pihak saling ridho. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadaikan. Baik, izin masuk. Lalu saya kembalikan kepada Susi. Nah, adapun dampak yang dirasakan oleh murtahin atau orang yang menerima gadai adalah murtahin mendapatkan suatu keuntungan pengembalian uang yang sama dengan jumlah uang yang dipinjamkan kepada rahin dan ditambah dengan jumlah hasil panen sawah selama masa penahanan barang. Praktik gadai sawah yang terjadi di Kampung Gimbal antara Bapak Hasan dan Bapak Haris ini yang mensyaratkan manfaat ataupun mengambil keuntungan ini termasuk riba. Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin menurut ahli fikih mazhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan murtahin menggunakan barang gadai walaupun dengan izin rahin, karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Terlebih dalam kasus ini adalah dalam kasus gadai tentang kod atau pinjam-meminjam. Nah, para ulama sepakat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai yang digadaikan. Kesempatan ini didasarkan pada akad pokok dalam gadai adalah hutang piutang yang bersifat tolong-menolong atau ta'awun, dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Mengambil manfaat dari barang gadaian dianggap sebagai transaksi yang mengandung unsur riba. Hak atas barang gadai tetap menjadi milik penggadai, namun ada pendapat dari ulama lainnya yang menyatakan bahwa penerima gadai dapat mengambil manfaat dari marhun, namun hanya terbatas untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan, terutama jika barang yang digadaikan memerlukan perawatan khusus. Pada dasarnya, hukum pemberian pinjaman sunnah karena mengandung nilai kebaikan, yaitu saling membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, jika memberikan pinjaman tersebut menghasilkan sejumlah keuntungan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Next. Wa an Ali qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu qardin jarra kullu fardin jarra manfaat fahuwa roba. Artinya, setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat kepada kreditor itu termasuk riba. Nah, pada kasus yang peneliti teliti ini, selain dalam praktik gadai yang dijalankan mengandung unsur ketidakadilan atau kedoliman, dan juga mengandung unsur ribawi, juga mengandung unsur ketidakjelasan atau goror. Hal ini tidak dibenarkan dalam perspektif fikih muamalah, karena terdapat ketidakjelasan dalam waktu yang disepakati untuk pembayaran uang pinjaman. Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan ini waktunya harus ditentukan. Apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Saat melakukan transaksi gadai sawah, penting bagi mengenai pengembalian utang. Hal ini bertujuan agar proses gadai dapat berjalan dengan lancar dan tidak berlangsung terlalu lama. Sekian pemaparan studi kasus dan pembahasan dari kami. Saya
Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yanti dan juga Susi yang telah memaparkan tentang studi kasus dan juga pembahasan studi kasus. Mungkin telah selesai pemaparan materi mengenai kasus pemanfaatan marhun oleh murtahin tanpa kesepakatan bagi hasil dalam kasus gadai sawah di Desa Cibeber ini. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini. Nah, dari penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik gadai sawah di Kampung Gimbal, meskipun bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak, mengandung ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Nah, studi kasus antara Bapak Hasan dengan Bapak Haris menunjukkan bahwa pemanfaatan sawah gadai sepenuhnya oleh murtahin untuk hasil panen tanpa pengurangan utang atau pembagian keuntungan menimbulkan ketidakadilan bagi rahin. Praktik ini melanggar prinsip dasar rahin dalam Islam yang mengutamakan tolong-menolong dan melarang eksploitasi, riba, serta goror. Nah, ulama sepakat bahwa mengambil manfaat barang gadai oleh murtahin tanpa izin atau kompensasi yang adil termasuk riba, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kedua belah pihak sepakat, kesempatan yang merugikan satu pihak dan tidak memenuhi syarat sah akad seperti ketiadaan batas waktu, pelunasan, dan ketidakjelasan hak pengelolaan menyebabkan transaksi ini tidak sah secara syar'i. Nah, perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan juga gadai syariah terletak pada landasan hukum dan larangan riba. Sementara gadai konvensional cenderung menguntungkan kreditur melalui bunga. Solusi yang ditawarkan meliputi penetapan hasil panen secara proporsional untuk menghindari ekspoliasi oleh lembaga. Nah, penelitian ini merekomendasikan sosialisasi prinsip rahan oleh lembaga keuangan Islam dan pemerintah setempat guna memastikan praktik gadai yang berkeadilan sesuai dengan maqasid syariah dan nilai kemanusiaan dalam muamalah. Mungkin sekian pemaparan studi kasus dari kami, dari kelompok 6. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam tutur kata atau kurang memuaskan dalam penyampaian materi. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.